Baik, kita kembali kepada Darwin Coffee Channel dan Warung Art Gallery dalam acara diskusi. Kali ini dengan tema kembali menjadi bangsa Indonesia pada bagian yang kedua. Kita lanjut ke pembicara ketiga, Mas Hendra Iskandar. Baik, jadi mungkin saya pakai sudut yang agak beda dikit. Jadi mungkin saya meminjam sudutnya para akademisi. Hari ini bangsa itu nggak ada. Yang ada digital native. Digital native. Bangsa itu ya sosmednya apa? Apa dia pakai FB atau pakai Instagram atau WeChat atau Line, itulah bangsa. Jangankan satu hari, tiap 10 menit orang terhubung. Jangankan 10 menit, tiap 10 detik orang terhubung. Jadi cerita tentang bangsa ini nggak ada. Sudah borderless sekarang. Dalam dunia digital, data dan informasi itu extremely weighted, extremely valued, dan extremely transformed. Kalau saya ditanya bangsa apa, anak milenial nggak, don't care, Nggak paham. bukan nggak paham mereka. Kalau bukan tidak paham, mereka sangat paham. Karena sangat pahamnya mereka don't care. Isu ini ditangkap PBB. Nah, ditangkap oleh PBB. Nah, PBB menetapkan namanya millennial goals. Mau bangsa apa kek? Tapi goalnya harus millennial goals. Baru bisa disebut sebuah bangsa. Kemudian berlanjut nih, setelah millennial goal dirubah lagi sama PBB setelah G20 yang baru di Paris. Namanya SDG ya, Sustainable Development Goals. 17 capaian pembangunan berkelanjutan. Tapi itu tidak cukup, akhirnya juga PBB menetapkan HDI, Human Development Index. Kemudian yang ketiga, HDI nggak cukup, muncul HI, Happiness Index. Jadi sesuatu disebut bangsa kalau dia memenuhi kriteria tadi. Dia mencapai 17 SDGs, dia mencapai target HDI, dia mencapai Happiness Index. Jika tiga ini tidak dicapai, dia gagal. Dia gagal. Contoh Human Development Index. Hari ini bangsa kita yang disebut belajar, era Pak Harto B6, belajar 6 tahun. SD dibangun di seluruh kecamatan di Indonesia. Dan tahun kemarin yang memenangkan Nobel Prize itu, tesisnya itu tentang SDN Press di Indonesia. Bagaimana SDN Press di Indonesia menghasilkan generasi ini yang sukses ini. Kemudian dilanjutkan di eranya SBY itu B9, belajar 9 tahun sampai SMP. Nah, PBB menetapkan B12, belajar 12 tahun. Dalam riset kita kemarin di sebuah daerah tingkat 2 di Penopang, Jakarta, 3% dari angkatan belajar gagal mencapai B12. Bayangin tuh, 3% dari anak Indonesia dari SD, SMP, SMA putus sekolah. HDI-nya tidak sampai di B12. Nah, jadi capaian di B12 itu kemana? Nah, sebetulnya capaian yang lebih tinggi B17. Jadi ini bangsa akan survive kalau anak kita itu di B12 minimal atau di B17. HDI indeks pertama pendidikan. Indeks HDI yang kedua adalah indeks kesehatan. Saya jalan di 5 kabupaten, penyakitnya stunting, difabel, kemudian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, pengangguran terbuka, PT. Dan hasil penelitian kami kemarin di satu Dati 2, dari 1.500 responden munculnya 3. 1 soalan kemiskinan, 2 soalan pengangguran terbuka, 3 masalah sampah. How become great nation kalau masalahnya ini? Sebuah bangsa nggak boleh lagi tuh masalahnya itu. Dia harus masuk ke SDGs 4 pilar tadi. Jadi 3 pilar pertama ini tantangan kita nih sampai 2030 nih. Gimana memastikan anak Indonesia jangan ada lagi yang di bawah B12. Kemarin saya ke Depok lihat anak
perempuan usia 16 tahun dagang somai jam 9:15 malam. Nangis saya. That's my nation, nggak nyampe dia B12. Jangan 100 anak, satu anak Indonesia gagal mencapai B12, bangsa kita gagal. We failed as a nation. Satu hadiah aja ya. Dari 17 SDGs 3, yang pertama itu menghapuskan semua bentuk kemiskinan. Bukan kemiskinan, tapi semua bentuk. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan aksidensial, ada kemiskinan lokus, macam-macam bentuk kemiskinan. Yang kedua, penghapusan kelaparan. Saya survei di 5 kabupaten, masih ada 10% penduduk yang makan sehari cuma 2 kali, Mas. Gizi dan nutrisinya nggak dapat itu. Dan dia dituntut ke B12. Kita masih bicara tentang 45. Ini 2025. 2030 Indonesia nggak dapat hadiah 3. Indonesia ini dapat hadiah besar dari Tuhan ketiga. Hadiah yang pertama itu bonus demografi. Kita akan nyampe di 300 juta penduduk. Kita masih ngomongin proklamasi. Don't care. Yang kedua, bonus apa? Climate change. Suhu bumi naik 2 derajat. Dan microclimate dan perubahan iklim. Contohnya Kalimantan Timur, iklim Koplennya D jadi iklim Koplen E. Depok, itu iklimnya berubah. Produksi pangan sangat susut. Industrialisasi sangat susut, misalnya. Bonus yang ketiga di masa depan itu yang disebut Community 5.0. Bonus teknologi. Nanti sampai 6G nih. Sebentar lagi tol nggak pakai kartu loh, nggak pakai near field teknologi. Mobil itu nanti di kacanya di stikerin tuh, bayar tol atau STNK. Satu saat yang namanya blockchain, nggak ada lagi duit. Yang dihitung adalah jumlah transaksi kita. Seperti kita pakai yang online kan dapat kan, kalau kita belanja 50.000 dapat 2 poin. Belanja 100.000 dapat 10 poin. Nanti yang diperdagangkan itu adalah poinnya. Nah itu bonus kita ke depan. Jadi pengertian state itu menjadi satu hal yang sangat dinamis. Kemudian pemahaman tentang bagaimana masyarakat memahami politik. Saya boleh agak sedikit terangkan. Teori dasarnya adalah teori kekuasaan, namanya absolute power. Setelah teori kekuasaan, kemudian teori sentralisasi. Kekuasaan negara bangsa disentralisasi. Setelah sentralisasi muncul desentralisasi. Nggak cukup juga ngurus nih, berantakan. Di desentralisasi makin hancur. Nggak cukup juga, masuk yang keempat, teori otonomi. Sekarang yang punya duit itu bukan menteri, bupati yang punya duit. Pengguna anggaran itu bupati. Budgeting itu adanya di DPD 32, di musrenbangnya kabupaten. Itu kan? Nah, muncul nih akademisi mulai mikir, Mas. Ini nggak beres-beres, iya itu. Akhirnya dipakailah model yang pertama, model hubungan antara tuan dan buruh, namanya dual helix. Pemerintah dan masyarakat terpisah, satu subjek, satu objek, nggak cukup, dibuat triple helix. Dibuat pemerintah, pengusaha, dan akademisi. Akademisi pun nggak bisa berperan banyak karena fungsi tridharmanya nggak terjawantakan dengan baik. 3 nggak cukup, dibuatlah quadruple helix. Quadruple helix, helix yang keempat ini adalah masyarakat yang melembaga. Jadi tidak ada lagi politisi liar di pinggir jalan, nggak boleh. Kalau ada politisi teriak-teriak di pinggir jalan, bangsa kita gagal. Bahwa masyarakat tidak terlembaga, bego nih kita. Bahwa universitas akademik itu nggak turun sampai ke routingnya, dia nggak bisa membentuk kelembagaan pada masyarakat. Fail kita sebagai bangsa. Ada satu orang lapar di jalan, kita gagal. Ada satu protes bawa papan bor gitu, itu kita gagal. Bangsa yang paling maju sekarang ini, contoh yang paling konkret lah, kita nggak bicara hal yang ideologis. Negara Skandinavia itu negara yang menjadi bangsa bener, happiness index-nya di atas 7 ya. Sekarang masyarakat kita butuhin apa? Cuma 3, anak gue sakit diobatin, anak gue bego disekolahin, anak gue hilang dicariin. Itu definisi bangsa yang dimengerti oleh kaum milenial. Nah sekarang gue bego, siapa yang nyekolahin? Gue lapar, siapa yang ngasih makan? Dan kita masih bicara tentang ideologi.
Saya kemana-mana jalan sekarang ke pemerintah daerah tingkat 2 mensosialisasikan 4 helik. Ditambah helik yang kelima, konservasionis nih. Karena elemen kelima dari bangsa ini kerjanya namanya pelestari. Pelestari lingkungan, pelestari budaya. Kayak pelestari budaya nggak mau Indonesia berubah jadi negara maju. Ininya budayanya yang dikonservasi. Nah itu kan stakeholder kepentingan. Jadi bangsa besar ke depan, bangsa Indonesia di masa depan adalah bagian dari dunia. We are not separated from the earth. We are not separated for the world society. Kita nggak merasa, Pancasila paling hebat. Nggak boleh begitu. Milenial tidak boleh berpikir begitu. Orang Afrika punya filsafatnya dan dia hebat, ya betul hebat. Dan mungkin kita juga nggak bisa bilang bahwa nun jauh di Afrika presidennya Robert Mugabe itu lebih goblok dari presidennya Jepang, nggak bisa kita bilang begitu. Ada kesetaraan tuh. Dunia mengenal kesetaraan kepemimpinan. Jadi nggak ada role model ini seperti ini. Role modelnya kita bagian dari society. Dunia sekarang mengarah pada ke sana. Nah, ibarat penutupnya bahwa bangsa Indonesia ke depan itu kalau orang lain tinggal selangkah, Mas, kita masih butuh 5 langkah. Dalam 2030 tantangan kita ngejar yang 5 langkah gimana nih? Kalau saya sebagai orang yang dekat dengan akademisi, saya ngarepin deh anak saya bego, saya di sekolahin lah. Indonesia sampai B17, saya nggak mau lagi lihat ada bangsa Indonesia, anak Indonesia goblok melarat jualan somai jam 9 sore. Buat saya itu hinaan besar buat kebangsaan saya. Hinaan besar buat saya, ada anak kecil masih nemenin bapaknya jualan kerdus di pinggir jalan. That's what nation. Kita talking about perut dapur dan kepala, dan itu meaning nothing. Gimana nih bangsa Indonesia ke depannya, jalannya kita nih? Menurut saya paling tidak ke situ, Mas. Saya kira demikian. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas. Ini kalau akademisi itu begini ya, konstruksinya itu runtuh dan termaterialisasi dengan dengan canggih lah, sofistik itu. Tapi ya itu menjadi menarik ketika kita berbicara pada ranah filosofi, nilai akar budaya dan nilai juga ini yang praktis gitu loh, yang realistis. Ya, apakah ini harus selalu kemudian berbenturan? Saya rasa kok tidak, ada benang merah. Barangkali kegagalan dalam yang disebutkan oleh Mas Indra tadi karena juga tidak menangkap value sebagai ruh bangsa itu. Tapi itu saya serahkan kepada pembahas ini ya. Saya hanya sekedar menangkap dari berbagai ini, saya lemparkan kembali. Mungkin asumsi saya mungkin salah, tapi saya kira akan lebih hot ini ketika bicara ini akan mengulik lebih jauh. Tetapi kita beri sejenak untuk menyaksikan yang satu ini.